Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Perkenalkan, saya Bambang Faris. Saya akan menjelaskan percobaan intervensi cincin Newton. Kode percobaannya adalah OP5 bagian yang pertama. Jadi alat-alat peraga yang diperlukan dalam percobaan ini, yang pertama adalah seperangkat alat intervensi cincin Newton berupa mikroskop. Kemudian sumber lampu yang digunakan adalah lampu natrium karena diperlukan sumber cahaya monokromatik. Kemudian alat utama yang akan kita gunakan itu adalah dua lensa seperti ini. Jadi lensa yang pertama yang di bawah adalah lensa pelan paralel. Kemudian yang di atasnya adalah lensa pelan konvek. Nah, kemudian lensa pelan paralel ini diatur sehingga bagian atas itu bisa memantulkan 50% cahaya. Sementara untuk lensa pelan konveknya, bagian bawahnya itu yang dipakai sebagian bisa memantulkan, sebagian bisa diteruskan dari cahaya yang dilewatkan pada lensa ini. Cara percobaannya sebagai berikut. Jadi yang pertama, kedua lensa yang pelan paralel di bawah, kemudian yang pelan konvek di atas. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam dudukannya yang sudah disiapkan seperti ini. Kita masukkan. Kemudian ada penguncinya supaya lensanya tidak jatuh atau lepas dari dudukan. Kemudian kita masukkan ke dalam posisi objek atau objektif. Nah, kemudian ini kita atur demikian. Nah, terus sumber cahaya lampu natrium itu kita atur sedemikian sehingga berkas sinar itu bisa mengenai pada bagian cermin setengah. Cermin setengah ini fungsinya adalah sebagian cahaya akan dipantulkan, kemudian sebagian cahaya akan diteruskan. Nah, sehingga dari sinar yang dipantulkan dari bagian lensa pelan paralel dan pelan konvek akan mantul ke atas kembali, kemudian akan berintervensi diamati oleh lensa okuler bagian atas. Nah, kemudian alat ini sudah dilengkapi dengan mikrometerskop untuk mengukur berapa nilai dari jari-jari cincin Newton yang terjadi. Nah, jadi gambaran intervensinya sebagai berikut, para pemirsa. Jadi ini adalah gambaran dari intervensi cincin Newton. Ini kaca pelan paralel, kemudian di atasnya kaca pelan konvek. Kemudian bagian ini kalau kita perbesar seperti ini. Kemudian kalau berkas cahaya datang, maka berkas cahaya itu akan dipantulkan bagian bawah lensa pelan konvek ke atas lagi. Kemudian sebagian cahaya diteruskan, kemudian dipantulkan pada bagian atas kaca pelan paralel. Nah, kedua berkas cahaya yang dipantulkan tadi, sinar 1 dan sinar 2, itu akan mengalami interferensi. Sementara beda lintasan yang dilewati antara sinar 1 dengan sinar 2 sama dengan 2 kali D, di mana D adalah jarak space antara bagian bawah lensa pelan konvek dengan lensa pelan paralel. Nah, dari penjabaran matematis ada lengkap di buku petunjuk praktikumnya, itu diperoleh persamaan sebagai berikut. Jadi bahwa 2D itu adalah beda lintasan di antara dua berkas cahaya tadi, itu sama dengan R kuadrat per R sama dengan M plus setengah lambda untuk interferensi terang. Di mana R ini adalah jari-jari cincin. Jadi interferensi yang diamati nanti dari okuler mikroskop ini, maka akan terlihat bayangan hasil interferensinya seperti ini, berupa cincin-cincin gelap terang gelap terang.
Nah, karena sinarnya monokromatik yang digunakan yaitu sinar lampu natrium, maka hasil interferensinya nanti adalah hitam kuning begitu, karena sumber cahayanya adalah warna kuning monokromatik. Nah, kemudian jari-jari cincin Newton itu urutan ordenya untuk terang ke 1, 2, 3 dan seterusnya itu akan diamati dengan mikroskop. Jari-jari R kecilnya ini diukur, yaitu yang pertama kita atur posisi kedudukan objektifnya ini sehingga teramati pas di tengah-tengah dari posisi lensa okulernya. Nah, kemudian kita putar sehingga posisi dari silang objektifnya itu akan berada di tengah-tengah persis. Kemudian kita catat berapa kedudukan dari micrometer strobe. Kemudian kalau kita pengen mengamati terang yang kelima, maka kita putar, kita hitung sampai dengan jari-jari R yang kelima, terang yang kelima itu nanti berapa. Nah, berarti dari sini tujuan percobaan kita ini adalah untuk menentukan berapa jari-jari kelengkungan lensa pelan konveks yang digunakan. Panjang gelombang sinar natriumnya sudah ada datanya di buku petunjuk praktikum. Kemudian nilai dari R kecil atau jari-jari cincinnya itu diamati dari pengamatan mikroskop ini untuk terang yang ke 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan hitung nilai R besar, yaitu jari-jari kelengkungan lensa pelan konveks. Hasil percobaan yang kita peroleh nanti kita bandingkan dengan nilai acuan teori yang sudah ada di buku petunjuk praktikum. Kita hitung berapa persen perbedaannya. Para pemirsa, prakteknya saya akan lihatkan sebentar. Nah, ini kita atur demikian. Ini berkas sinar natrium kita atur supaya masuk 50% dipantulkan, 50% diteruskan ke bagian bawah. Kemudian akan berinterferensi naik ke atas, diamati dari okulernya. Kita mengamati seperti ini sambil mengatur posisi kedudukannya dengan memutar micrometer strobe. Nah, kalau kita akan mengamati misalnya terang kelima, maka kita hitung cincin-cincin interferensinya ini itu untuk terang yang kelima. Jadi ini terang ke 1, 2, 3, 4, 5. Nanti posisi silangnya harus pas pada cincin yang kelima. Kemudian kita atur berapa kedudukan dari micrometer strobe. Posisi terakhir ini dikurangi dengan posisi ketika berada di pusat gelap. Maka nanti akan bisa dihitung berapa nilai jari-jari dari cincin Newtonnya. Nah, kemudian untuk R yang berbeda-beda kita rata-ratakan untuk menghitung jari-jari kelengkungan lensa pelan konveks yang digunakan. Kemudian kita hitung berapa persen perbedaannya. Demikian kira-kira penjelasan yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.